Jadi ilmu tentang puasa ini ya nanti di akhir sesi saya kasih nomor saya atau minta Pak Dwi ya, nanti sesekali kita boleh sharing masalah saum ya, meskipun kalau agak telat dikit ya mohon maaf ya, karena memang beberapa pertanyaan itu masuk. Nanti kita bisa sharing, pentingnya kita memiliki ilmu tentang masalah siang. Jadi tidak mudah-mudah batal, jangan pakai parfum Pak, pakai parfum itu batal itu kalau diminum. Ya kalau dipakai enggak apa-apa. Memang ada minum parfum ya kalau ya. Jadi jangan ini Pak ya. Jangan menggunakan istrinya menggunakan celak ya. Jangan itu ya. Memang ada ulama mengatakan makruh kalau siang hari karena ada unsur pahit di lehernya. Termasuk menggunakan obat mata. Obat mata itu kan pahit topak di leher. Itu ada dua kemungkinan. Kalau memang masih bisa ditunda, sebaiknya menunggu maghrib tiba. Tapi kalau betul-betul sakit, kalau nggak diberi obat pada waktu itu, akan mengurangi kualitas kinerja dia sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, pendidik, pegawai, pekerja atau misal dengannya, maka mengurangi tadi hukumnya boleh. Karena apa ya tadi? Itu hukumnya makruh saja. Sama seperti seseorang sedang puasa jalan siang-siang sambil menggigiti rumput, kan pahit itu hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan. Termasuk yang makruh itu ba'da subuh tidur, bangun zuhur sholat tidur lagi, bangun asar tidur lagi, itu kan Mbah Surip, bangun tidur lagi. Nah berarti kenapa Ustaz seperti itu? Ya nanti dia akan menjadi aib untuk kaum muslim, itu orang puasa malas tuh kayak gitu. Makanya penting Pak kita berilmu tentang hal tersebut. Barakallahu fikum. Tapi sekarang yang ketiga, apa yang harus lakukan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan? Ini harus kita takmik, ini harus kita perdalam, yakni membiasakan diri untuk banyak melakukan kebaikan. Sejak kapan Ustaz? Sejak bulan Rajab kemarin harusnya. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban itu bulan memupuk kebaikan. Sekarang ini bulan Ramadan itu bulan waktunya kita memanen dari 2 bulan sebelumnya amal saleh yang kita lakukan. Makanya di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu disunahkan untuk memperbanyak puasa kan Pak. Sampai ada saudara kita melakukan sholat nisfu Sya'ban ya, melakukan sholat tasbih dan sebagainya. Itu sebagian dari pembelajaran agar kita siap untuk menyambut momen bulan Ramadan. Yakin saya kalau kita tidak membiasakan diri qiraah sebelum Ramadan, itu paling banter hatam 1 kali, itu pun lintas RT dan RW. Hatam berapa kali Pak? Alhamdulillah 2 kali. Sendiri? Enggak, 2 komplek A sama komplek B. Ya enggak apa-apa sih, tapi malu sama Allah lah, cuma 30 juz kok enggak hatam. Tapi saya tidak bisa baca Quran Ustaz. Saya pernah membaca fatwa bolehnya seseorang membaca Al-Quran yang bertuliskan bahasa di daerah yang dia pahami. Maksudnya bahasa Latin itu boleh. Kalau memang mohon maaf semoga tidak ada. Kalaupun ada, Bapak cari yang di bawah tulisan Arabnya itu ada ejaan Latinnya. Alam taro a el ala m t a t r oro, dibaca. Boleh. Kalau memang dia ingin mendapatkan keutamaan dari qiraah di bulan Ramadan tapi belum mampu membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu 60 kali Pak dalam 1 bulan. 1 hari berarti 2 kali, sekali di waktu siang, sekali di waktu malam. Kita yang mengatakan Syafi'iyah, pengikutnya Syafi'i, sebulan tapi keroyokan 1 RT. Ya boleh Pak, boleh, itu juga baik daripada tidak baca sama sekali. Tapi selain keroyokan di RT tadi, kita dijatah juz 6 sampai juz 7 misalnya, tidak apa-apa, amanah itu jalankan. Tapi kita juga harus punya batas baca sendiri.
Tidak apa-apa pada Isya baca Quran, sekedar syiar. Yang penting jangan terlalu malam, disiar saja. Berapa maksimal? Misalnya jam 11. Ya udah jam 10 ya sudah. Nanti mulai lagi jam 3. Kalau khawatir mengganggu ya pakai mic dalam saja. Itu kan kaifiat saja. Tidak apa-apa. Di masjid ada mushaf tertentu yang kita gunakan sebagai batas baca di masjid ini. Masjid apa Pak namanya Pak? Baitul Hikmah. Tapi kita di rumah juga harus punya mushaf di batas mana kita membaca. Ya, satu hari itu kan satu juz. Satu juz itu kan 10 lembar. Kalau subuh kita 2, zuhur 2, itu insya Allah bisa. Kalau ba'da maghrib biasanya sulit karena kita harus persiapan berbuka dan persiapan tarawih. Berarti nanti dikodok saja ba'da tarawihnya 4 lembar. Bisa. Bisa. Kami pernah bertemu dengan orang yang 2 hari hatam, 2 hari hatam, 1 hari 15 juz. Terutama waktu iktikaf itu mereka bisa maksimal sekali. Kalau di luar bulan Ramadan 1 huruf saja kita dihitung 10 pahala, lah bagaimana di bulan Ramadan? Saya nggak bisa Ustadz. Ya sudah, ibu bisanya apa? Baca pelan-pelan ya, tapi ibu dan bapak menyediakan makanan untuk putra putri bapak yang tahsid yang ngaji di sini, karena dengan itu kemudian Allah menggerakkan dia untuk ngaji, ya juga pahalanya sama. Atau memberikan mushaf ya, jadi jangan kehabisan akal untuk beramal soleh. Mentang-mentang nggak bisa ngaji kemudian nggak mau ngaji sama sekali, ya tidak pas juga. Tapi dipersiapkan dari sekarang banyak sodakohnya, dipersiapkan dari sekarang banyak melakukan kebaikannya. Ya dilatih. Kalau kemarin-kemarin kita bangun pas as-sholatu khairum minan naum, ya sekarang alarmnya dimundurkan di pukul 4, 4:04. Jadi ada waktu kita bisa bangun di waktu sebelum subuh dan bisa melaksanakan perintah Allah wal mustaghfirina bil ashar, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Saya yakinlah Bapak Ibu ini sudah melakukan ini, sekedar ingatkan saja. Jadi jangan dibiasakan bangun itu pas qad qamatis shalah langsung lompat sholat ternyata junub, kan repot. Nah, Pak kan Bapak tadi junub, oh ya lupa. Mandi lagi, sholat lagi, kan 2 kerjaan. Imam lagi. Kalau imamnya nggak usah ngomong sama jamaahnya di grup, maaf Bapak sekalian tadi saya junub besar, jadi silakan enggak usah. Bagi mereka makmum sah, bagi Bapak harus mandi kemudian mengqadha sholat. Jadi seperti itu. Karena kalau kita tidak, dalam tanda kutip, biasakan dan paksakan untuk bangun sebelum subuh, wah nanti kaget itu kepalanya pusing gitu. Ayo 3:30, kalau ibu-ibu mau maaf kan jam 3 mungkin sudah bangun itu. Kalau dari sekarang tidak diniatkan dengan baik bahwa harus bangun jam 3 untuk persiapan makan sahur, membuat makan sahur, akan kaget itu. Nanti mengeluh. Kalau sudah mengeluh, marah-marah sama anaknya jadi korban. Mana PR daringnya banyak lagi, wis tambah cakar-cakaran. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi membiasakan kebaikan. Karena sebenarnya ketika bapak dan ibu lihat ada seseorang itu maksimal kebaikannya di bulan Ramadan, itu sebenarnya karena dia di 2 bulan sebelum Ramadan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dia memaksimalkan diri dan memantaskan diri untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi jangan ngintip Lailatul Qadar itu pada saat 10 hari terakhir saja. Ya bolehlah, itu udah baik. Tapi orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang tahu hanya Allah. Tapi orang-orang yang mendapatkan itu bisa dilihat, pertama yang tahu hanya Allah, yang kedua semakin baik amal ibadahnya, dia semakin meningkat. Nggak pernah ke masjid tadinya dia rajin, nggak pernah sholat malam dia rajin. Yang ketiga, orang Lailatul Qadar itu semakin kuat sedekahnya. Jadi orang-orang yang sholat malamnya kuat sebelum Ramadan, sedekahnya kuat, itu nanti Allah akan bimbing Pak untuk akan mendapatkan malam yang disebut malam Lailatul Qadar, itu 83 tahun 4 bulan.
1000 bulan itu dibagi 12. Luar biasa. Makanya ketika seseorang itu membiasakan diri sedekah, membiasakan diri ngomong yang baik, menekan diri ceramah yang baik, ya insya Allah nanti akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita ini jadi musliman, yo tadi itu Pak, hari pertama sampai ketiga itu taruh disewa itu. Hari kelima sudah mulai sepi, ke-25 sudah mal-mal yang antri. Insya Allah saya tidak tahu nih mudah-mudahan ya ada kebaikan ya dengan adanya corona ini. Ya, kita husnuzon saja lah. Meskipun kemarin beberapa saudara kita WA nggak bisa pulang ini Mas, nggak boleh karena dilarang mudik. Ya sudah tidak apa-apa, pasti ada hikmahnya. Paling tidak kita bisa memaksimalkan 10 malam terakhir, tidak lagi bingung dengan baju yang baru, tapi kita harus bingung kalau iman kita ini tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu seperti pakaian Bapak Ibu, ya, dia harus diganti. Yang keempat, yang terakhir yang harus kita siapkan adalah persiapkan atau perlunya komunitas yang baik untuk menopang kebaikan ini. Kita harus punya komunitas. Masjid ini punya kebiasaan menjadwal, misalnya menyediakan makanan minuman ringan untuk berbuka. Nah itu di list bagus itu Pak. Masalah riya atau tidak itu urusan dia sama Allah. Yang penting makanannya nggak basi kalau dia tidak ikhlas. Di list itu hari pertama hari Ramadan pertama Bapak ketua, sekretaris 5 orang misalnya ya. Udah. Malam kedua seperti itu di list sampai muter balik lagi itu enggak apa-apa. Itu namanya ada komunitas yang membiasakan diri kita untuk melakukan suatu kebaikan. Ya, apalagi mohon maaf ya kalau kita punya orang tua yang sudah uzur tidak bisa lagi puasa. Ini kita sedekahnya kepada memberi makannya kepada orang yang siam ya. Jadi seorang kakek-kakek atau nenek yang sudah uzur ya, mohon maaf ya, kencing biasanya sudah di kamar itu kan sudah nggak perlu puasa. Ya itu kita membayar fidyah 1 hari dengan memberi makan 1 orang ya fakir miskin atau orang yang kita pilih. Itu untuk sebagai ganti dari ya, puasa orang tua kita. Apalagi ditambah itu saya setiap hari ngirim kotak gini Ustaz. Ini harganya berapa ya? Misalnya 5.000 lah ya. Dengan ini 5.000. Ya sudah, dia siapkan berarti 25.000 ya. Selama 30 hari berarti 750.000. Nanti Allah Pak yang akan mengatur itu. Tidak akan miskin. Atau berat Ustaz? Ya sudah, kita mungkin modelnya Sawal saja Daud saja hari ini berbagi, besok tidak, besok berbagi, tidak apa-apa. Atau dijadwal saja, saya hanya mampu 10 kali. Ini hari yang saya mampu, boleh. Tapi komunitas itu penting Pak untuk saling memotivasi, saling mengingatkan dan saling menguatkan, tidak apa-apa itu. Di sini ada nggak Pak? Itu ada ya, takjil gitu. Biasanya ada ya. Ya nanti tinggal regulasi dari pemerintah kita apakah boleh berbuka bersama tidak. Jelas kalaupun memang diperbolehkan ya baik sekali, regulasi itu kita berikan kepada Bapak Ibu agar kita itu dipaksa untuk berbuat kebaikan. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita karunia berupa kemudahan untuk berbagi meskipun kita sudah lepas dari komunitas itu. Boleh juga dijadwal Mas A, Mas B, Mas C itu juz 1 sampai juz 3. Tidak apa-apa Pak, itu sifatnya untuk tarbiyah. Tapi tetap di rumah kita punya batas baca sendiri. Kita punya mushaf baca sendiri. Adapun yang dicatat dari masjid tadi ya sifatnya kita maziyah, kelebihan dan ziyadah ya saja. Tidak apa-apa, itu sebagai untuk pembiasaan. Dan kita akan sulit untuk bisa komitmen menetapi suatu kebaikan jika tidak ada komunitasnya Pak. Sulit kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan untuk proses dirahmati itu prosesnya kita harus
ya mau diatur tadi. Kalau memang dijadwal oleh pihak takmir bahwa hari pertama ada 5 orang, bismillah Bapak Ibu, itulah yang bisa kita berikan. Kita termasuk man fatara shaiman falahu ajru shaim la yanqusu min ujurihi syai'a. Siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tadi secara sempurna. La yanqusu min ujuri shaim saya, tanpa mengurangi hak orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Bisa bayangkan kalau kita menyediakan 5 paket ya makanan berbuka, berarti 5 orang itu ternyata puasanya bagus semua. Sementara puasa kita maaf standar menahan lapar dan dahaga, kita akan dihandle dengan 5 orang yang kita berikan berbuka tadi. Tapi ini berlaku kata ulama bagi orang yang berpuasa, bukan orang yang sengaja tidak berpuasa. Lah emang nggak puasa nggak apa-apa Ustaz, yang penting kalau pas buka dan sahur saya mau dimakan 10 orang, kan pahalanya sama. Oh ngakali. Kalimat fattara itu bagi orang yang shaim, bukan orang yang menyengaja tidak berpuasa kemudian memberi makan orang yang berbuka dan mengatakan pahala saya sama Ustadz. Enggak, tapi itu berlaku bagi orang yang berpuasa juga, kecuali kalau sudah udzur seperti nenek dan kakek kita yang umurnya sudah 90 tahun ya, sudah cucu saja sudah tidak kenal ya. Bahkan orang seperti ini sudah tidak wajib sholat Pak. Sholat ya berpahala, kalaupun tidak dia sudah gugur karena sudah faqdul akli dalam fikih sebut, sudah hilang rasa, hilang akal, sudah tidak wajib sholat lagi. Tapi kalaupun sholat ya tetap sah ya, berpahala. Kalau nggak sholat dia tidak berdosa. Nah apalagi puasa sebulan setahun sekali ya, kita harus memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi gitu Bapak, ada 4 poin ini. Yuk yang keempat ini kita maksimalkan. Bayangkan jika ini Ramadan terakhir kita ya, jadikanlah Ramadan terakhir ini waktu terbaik kita berikan untuk Allah. Versi kita ini terbaik, meskipun Allah tidak apa-apa. Yang penting kita, ya Allah ini yang terbaik sedekah dari saya, ini terbaik zakat mal dari saya, ini terbaik siam saya untuk Engkau ya Allah, maka terimalah. Dan kita harus yakin diterima, tapi juga harus waspada kalau kita termasuk orang-orang yang pernah Rasulullah sabdakan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Semoga itu bukan diri kita. Demikian materi kita pada malam hari ini. Jika ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah dari kami, astaghfirullahaladzim wastaghfirullakum. Saya serahkan kepada Pak Dwi untuk tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.